Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat mata air yang saya hormati, negara kita itu adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai ujung kulon sampai ujung etan. Kita itu penuh dengan keanekaragaman. Bukan hanya sara, bukan hanya berbeda suku, bukan hanya berbeda agama, bukan hanya berbeda ras dan antar golongan. Tapi yang namanya contoh misalnya seperti pakaian itu juga berbeda. Termasuk diantaranya adalah makanan. Itu juga berbeda. Masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri. Jangankan di dunia, di Indonesia pun berbeda. Jangankan di Indonesia, di wilayah Jawa Timur pun berbeda. Kita tahu di Malang ada bakso, di Kediri ada tahu, di Lamongan ada tahu campur, di Madura ada sate. Masing-masing daerah itu memiliki kekhasan. Bahkan di daerah yang timur atau utara atau selatan, itu masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah semuanya itu halal? Apakah semua itu boleh kita makan? Apakah semuanya itu diperkenankan kita untuk diolah dan lain sebagainya? Baik makanan yang terbuat dari tumbuhan atau hewan, binatang. Apakah semuanya itu halal? Tentunya di Islam sudah diatur. Tapi yang jelas, apapun yang ada di dunia ini, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi Allah lebih banyak menciptakan yang halal daripada yang haram. Lebih banyak halalnya daripada yang haram, sehingga sesungguhnya semuanya halal sampai kemudian ada qarinah, ada tanda-tanda, ada sesuatu, ada dalil, ada bukti yang menunjukkan keharamannya, sehingga kita tidak perlu mengenal mana yang halal, mana yang halal, mana yang halal, tidak. Cukup kita mengetahui yang haram, ciri-ciri yang haram, maka itu akan sudah terlihat. Berarti selain yang ada ciri-ciri itu semuanya adalah halal. Sahabat matahari yang saya hormati, banyak sekali ciri-ciri makanan yang haram. Satu di antaranya adalah makanan itu adalah makanan yang memabukkan. Kalau sudah urusan memabukkan, maka tidak bisa ditolerir. Mabuk itu adalah sesuatu yang kalau kemudian dulu adalah bagian daripada sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan. Kubam, mabuk, itu bahasa-bahasa yang seringkali terlintas di kita. Kalau kita mendengar kata-kata khomer, itu adalah intinya. Jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut dengan khomer. Wa kullu khamrin, dan setiap khomer haramun, hukumnya haram. Mabuk di sini adalah mabuk karena mengkonsumsi. Baik itu dimakan, diminum, ditelan, dihisap, dihirup, atau mungkin disuntik. Itu kalau sudah masuk dalam tubuh kita dan menjadikan kita ini mabuk, maka itu disebut dengan khomer. Kullu muskirin, utawi saben-saben muskirin itu sesuatu yang memabukkan. Dari kata-kata askara, yuskiru, iskaron, wa muskaron fahuwa muskirun. Itu adalah sesuatu yang memabukkan. Dan itu adalah khomer. Dan setiap khamr haramun. Itu dari baginda Rasulullah SAW. Setiap khamr hukumnya adalah haram. Nah, mabuk itu di sini yang dibahas dalam Islam adalah mabuk karena mengkonsumsi, baik makanan atau minuman berbentuk padat, cair atau gas. Padat misalnya pil koplo, narkotik dan obat-obat terlarang itu. Atau mungkin kemudian berupa cair, minuman keras dengan berbagai macam mereknya, atau mungkin gas. Itu semuanya jika kemudian memunculkan efek mabuk, maka itu disebut dengan khomer. Mabuk yang bagaimana? Ya tadi itu, bukan mabuk-mabuk kalau kita kemudian naik mobil, tidak pernah naik mobil yang misalnya ada AC-nya dan sebagainya, kemudian masuk mobil yang ada AC-nya, ternyata kemudian berefek kepada
pikirannya, otaknya, dalamnya, sehingga kemudian ada istilah mabuk darat. Atau mungkin naik kapal laut tidak bisa menahan gelombang air itu, banyak bergerak, akhirnya mabuk laut. Atau mungkin mabuk kepayang, mabuk cinta, bukan itu. Jadi mabuk di sini adalah mabuk karena mengkonsumsi. Dan itu kalau kemudian sudah sampai sebagaimana disampaikan oleh di mazhab Abu Hanifah itu, nasfatun tuzilul akla, keadaan tidak sadar diri yang menyebabkan seorang kehilangan akal. Kalau sudah demikian, maka itu disebut dengan mabuk. Karena mengkonsumsi sesuatu, akhirnya kemudian dia tidak bisa membedakan langit dan bumi, tidak bisa membedakan antara ibunya dengan istrinya, antara ibunya dengan budinya, dan sebagainya. Itu disebut dengan mabuk, macam itu. Dan sesuatu yang memabukkan itu sangat banyak sekali. Tapi kemudian ada pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada minuman beralkohol. Kita akan mengarah kepada kalau alkohol berarti maknanya adalah berarti sesuatu yang memabukkan. Tapi ketika itu juga kita melihat ternyata memang alkohol dibutuhkan di rumah sakit misalnya. Seorang dokter kalau kemudian untuk menghilangkan rasa sakit sebelum operasi harus diberi alkohol. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kelihatannya ini kontra, kelihatannya ini tidak pas. Iki alkohol, iki homer. Ada minuman beralkohol, ada homer. Nah ini yang benar bagaimana ini? Kalau homer itu tidak boleh, berarti alkohol itu, minuman beralkohol juga tidak boleh. Nah terus bagaimana? Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi nanti ada beberapa bahasan-bahasan yang akan berurutan terkait dengan homer. Begitu, terima kasih sahabat mata air. Semoga kita semuanya selalu diberikan sehat lahir batin sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari kita. Sahabat mata air, Madrasah Tsanawiyah berakhlak, inovatif, dan religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.